Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali adik-adik kelas 4. Kali ini bersama Aulia kita akan belajar mengenai tema 7 muatan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengetahuan baru tentang teks non-fiksi. Kemudian, menyampaikan pengetahuan baru tentang teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Mari kita simak satu persatu. Nah, adik-adik, sebelum mempelajari lebih dalam tentang teks non-fiksi, ada baiknya kita harus mengetahui apa pengertian dari teks non-fiksi. Jadi, ada teks non-fiksi dan teks fiksi. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai teks non-fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi, realita atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Itu namanya teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ini contohnya seperti karya ilmiah, kemudian ada skripsi, ada artikel, tesis, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan fakta. Itu adalah teks non-fiksi. Sedangkan teks fiksi itu kebalikannya. Jadi, bisa mengenai ide dari penulis tetapi tidak nyata atau hanya imajinasi saja. Nah, selanjutnya adik-adik, ada pokok pikiran paragraf. Kalian sudah sering dengar ya pokok pikiran pada paragraf. Pokok pikiran paragraf itu apa? Yaitu merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada pokoknya, ada intinya. Ya. Kemudian tujuannya adanya pokok pikiran itu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan pada paragraf. Kemudian adapun ciri-ciri ide pokoknya bisa dilihat di slide. Yang pertama itu memiliki kalimat pendukung atau penjelas. Kemudian yang kedua itu ada alasan yang menguatkan. Jadi intinya apa dalam paragraf tersebut, kemudian ada penguatannya. Kemudian yang ketiga merupakan inti dari permasalahan yang sedang dibahas. Jadi pokoknya intinya. Jadi bisa dipahami ya pokok pikiran paragraf tersebut. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan mempelajari cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Sudah sering kita bahas ya, dari semester awal itu juga sudah ada, yaitu yang pertama membaca seluruh kalimat paragraf. Jadi dari awal sampai akhir kita harus membacanya secara teliti tentu saja. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, ataupun kalimat awal dan akhir pada paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, baru kita menandai pokok pikiran atau intinya. Dikira-kira intinya itu apa yang terdapat pada paragraf tersebut. Jadi, cara menentukan pokok pikiran itu kita harus membaca seluruhnya. Harus teliti, kemudian ditandai dulu, baru menentukan bagian mana pokok pikiran atau inti yang dibahas pada paragraf tersebut. Nah, itu cara menentukan pokok pikiran paragraf. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kata-kata sulit. Jadi biasanya karena teks non-fiksi itu adalah teks yang didasarkan pada kenyataan yang nyata atau fakta, biasanya banyak terdapat kata-kata sulit. Nah, bagaimana kita bisa mengartikan kata-kata sulit tersebut? Tentu saja kita harus menyiapkan apa dulu? Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia disiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tentukan kata dasar yang akan kita cari. Misalkan, memancing, kata dasarnya adalah pancing. Jadi kita harus menentukan kata dasarnya terlebih dahulu. Kemudian, ambil huruf terdepan dari kata dasar. Pancing dari P. Jadi kita harus mencari kata P terlebih dahulu di kamus. Nah, setelah itu kita bisa mencari atau menemukan artinya. Biasanya bisa langsung di situ arti katanya. Jadi, ketika kita memiliki atau mendapati kata-kata sulit, kita bisa mencarinya di Kamus Bahasa Indonesia. Gitu ya. Untuk selanjutnya, cara menemukan informasi dalam teks. Ya, di sini bisa teks non-fiksi.
Langkah-langkahnya adalah seperti pada slide. Yang pertama, seperti biasa, kita harus membaca teks dengan teliti dengan seksama. Dari awal sampai akhir dibaca terlebih dahulu. Kemudian, merumuskan pertanyaan dengan metode adik Simba atau biasanya 5W1H ya. Ini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian menemukan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan. Ini menemukan informasi-informasi dalam teks non-fiksi. Lanjut, kemudian cara menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Jadi setelah kita menemukan informasi, kita bisa menjelaskan informasi penting tersebut. Yang pertama, jangan mengurangi atau menambahkan informasi di luar teks yang sudah dibaca. Jadi, teks non-fiksi itu karena berdasarkan dengan fakta, kita tidak boleh menambahi atau mengurangi dengan pendapat kita sendiri. Jadi, harus benar-benar sama. Kemudian yang kedua, jika ada kata sulit seperti tadi, kita bisa mencari terlebih dahulu, kemudian mencatat dan menjelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Kemudian yang keempat, jangan menggabungkan informasi dengan pendapat pribadi atau komentar. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Begitu cara menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, selanjutnya ada mind mapping. Sudah pernah dibahas ya pada kesempatan sebelumnya. Apa itu mind mapping? Mind mapping atau peta pikiran adalah sebuah diagram. Diagram ini digunakan untuk mempermudah atau memvisualisasikan informasi secara terperinci. Jadi ketika ada informasi dalam teks non-fiksi, kita bisa membuatnya secara mind mapping. Intinya apa, kemudian penjelasan-penjelasannya apa, itu bisa menjadi lebih terperinci. Adapun contohnya seperti slide berikutnya. Nah, ada adik-adik semuanya. Sebelum melihat ke contoh mind mappingnya, kita bisa mempelajari mengenai langkah-langkah membuat mind mapping. Yang pertama, menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf tersebut. Jadi, topik utamanya apa ditentukan, kemudian dibuat lingkaran atau persegi, kemudian dikasih ke tengah-tengahnya. Nah, itu gagasan utamanya. Kemudian setelah ditemukan gagasan utamanya, tambahkan cabang-cabang yang nantinya mendukung gagasan utama tersebut. Nah, cabang-cabang ini bisa merupakan kata kunci dari yang dikembangkan pada penjelas atau kalimat penjelas. Tapi usahakan itu intinya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian bisa ditambahkan simbol-simbol tertentu atau gambar-gambar tertentu yang bisa mempermudah memvisualisasikannya. Nah, itu langkah-langkah membuat mind mapping. Adapun contohnya yaitu dilihat di slide berikutnya. Nah, adik-adik ini dia contoh mind mapping. Bisa berupa garis-garis atau simbol-simbol, jadi mempermudah intinya apa, kemudian penjelasannya apa, bisa lebih dimengerti biasanya seperti itu. Ini contoh mind mapping ya, bisa sebelah kiri atau sebelah kanan, atau bisa dibuat sendiri dengan menggambar sendiri, seperti itu. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita menyimak penjelasan mengenai teks non-fiksi, Usulia minta adik-adik untuk mengerjakan 5 soal saja supaya lebih paham ya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Yang kedua, sebutkan 3 contoh teks non-fiksi. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang pokok pikiran? Yang keempat, sebutkan langkah-langkah dalam mencari atau menemukan arti kata yang sulit dengan menggunakan kamus. Dan yang terakhir, apa yang kamu ketahui tentang mind mapping. 5 soal saja, silahkan nanti dikerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian dikirimkan ke WA-nya Uslia. Akhir kata dari Uslia, terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bisa lebih paham atau bisa memahami mengenai teks non-fiksi. Apabila adik-adik ingin bertanya atau kurang paham mengenai teks non-fiksi, bisa silakan ditulis di kolom komentar
di YouTube SDMBU. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.